Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Pak Ustadz dan yang lain-lain, saya hari ini ada yang mesti dikerjain, jadi saya nyimak aja. Silakan Pak Ustadz, bisa dimulai ya. Laporan tulus masing-masing pihak menyadari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru? Bunda, murid baru. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi robba wa bil islami dina wabil islami wa dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'an. warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa hifzul wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah di otak-atik? Belum. Belum. Ya, baik. Ayat ke-6 surah Al-Furqan. Ada 15 ya, ada 15 kata di situ. Yang pertama, kul, apa itu kul? Fi'il. Fi'il apa? Amr. Fi'il amr. Amar. Pokoknya kalau sukun itu biasanya fi'il amr ya. Kemudian yang kedua, anzala. Zalah. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian hu. Isim domir. Baris mutasil. Baris mutasil. Pat. Alladhi. Isim mausul ya. Isim Mausul namanya ya. Isim mausul. 5. Ya'lamu. Ya'lamuna. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Sahih akhir. Baik. Fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian nomor 6, as-sirra. Asiro isim. Isim mufrad. Kemudian Kemudian nomor 7, fi. Harf jar. Harf jar ya. Kemudian nomor 8, as-samawati. Udah pasti isim. Isim apa? Isim mufrad. dong. Jamak muannas. Jamak muannas. Ini ada Jamak panjang, muannas kemudian salim. ada tak ya jamak muannas salim. Jadi ada tak dibuka ini ya. Kemudian nomor 9, Harf harf apa? Atof. Atof. Nomor 10, al-ardi. Isim apa? Isim wal ardi. Mufrad. Isim mufrad tunggal ya, karena bumi cuma satu. Ya. Kemudian 11, Inna. harf apa namanya? Taukid ya. Taukid ya. Taukid ya. Nomor 12, hu. Isim Domir. Baris mutasil. Baris mutasil. Kemudian nomor 13, kana. Karena Fi'il madi. Fi'il ya. Fi'il Madi. ya. Nakis. Nakis dan nasih ya. Dinamakan nakis karena dia bentuk kana, kan kana itu selalu ada dua ya.
Ada yang sempurna sebagai fi'il, seperti fi'il-fi'il pada umumnya yang butuh fa'il. Kadang dia kalau sempurna dinamakan fi'il madhi yang tam. Khusus karena ini ya, khusus karena yang ada sebutan nakis. Nah, yang tidak sempurna atau yang disebut nakis itu dia berbeda dengan fi'il pada umumnya. Kalau fi'il pada umumnya butuh fa'il, tapi kalau fi'il yang sedang dalam ayat ini dia butuhnya bukan fa'il tapi butuh isim kana dan khobar kana. Khobar ya. Karena dia berbeda dengan fi'il yang lain, maka dinamakan fi'il madhi nakis. Di samping nakis juga nasikh. Nah, nasikh itu kalau nakis tadi karena dia tidak sempurna seperti kana yang satunya lagi. Nah, kalau disebut kalau nasikh itu banyak temannya. Semua fi'il yang bisa merubah mubtada khobar itu namanya nasikh. Kana kada laisa. Ya, semua fi'il, semua saudara kana dan teman-temannya. Oh, yang Zonna, itu. ya, kana dan teman-temannya, zonna dan teman-temannya, semua fi'il yang bisa masuk kepada jumlah ismiyah mubtada khobar, di mana mubtada khobar itu ketika masih ori itu adalah rofa dan rofa, begitu kemasukan kana jadi rofa nasob, kemasukan zonna maka dua-duanya jadi nasob. Nah, ketika bisa menjadi atau bisa merubah mubtada khobar itulah fiil-fiil itu semua dinamakan fiil nasikh. Nasikh. Oh. Gitu ya. Jadi ya kalau semuanya nasikh bisa, tapi kalau nakis itu hanya punyanya kana itu. Ya, kalau nakis itu hanya punya kana. Oke, baik. Kemudian nomor 14 Isim. ghafuran, isim ya, isim mufrad karena sifat Allah kan pasti satu. Tunggal rahiman Isim juga. sama isim mufrad. Nah, Ya, terus itu dia ya? ininya sebagai apa? Yang mana? Ghafur. Ghafuran sebagai khobar kana. Oh, khobar kana. ya. Ya. Rahiman juga khobar, jadi khobar dua ini. Karena sama-sama asmaul husna. Bukan sifat, tapi karena sama-sama asmaul husna, jadi posisinya sama. Terus kalau ditanya mana isimnya kana, kalau ini kan khobar kana nih. Iya. Isim kananya mana? Mana isim kana? Isim kananya mustatir, tersembunyi. Ya. Domir mustatir atau domir yang tersimpan pada kana, yaitu huwa. Oh, iya. Karena ya, jadi fi'il itu semua berpotensi untuk bisa menyimpan domir, gitu ya. Domir. Baik itu fi'il biasa maupun fi'il yang nasikh itu sama semua. Domir yang pada fi'il madhi. Rahim gitu ya. Asalnya huwa ya. Huwa ghafurun rahimun asalnya. Begitu kena kana, huwanya masuk. Ghafurunnya jadi nasab dan rahimanya nasab juga gitu. Okay. Kemudian berikutnya alim asir, orang yang mengetahui rahasia. Sekarang rofa, satu orang. Alimun. Alimus sirri. Oke, karena dimudhafkan nggak boleh ada al ya, nggak boleh ada tamrin. Iya, alimus sirri. Nah, kalau jar bagaimana? Alimis sirri. Kalau nasab? Alimas sirri. Alimas sirri. Sekarang kalau dua orang laki-laki, rofa. Alimas sirri. Alimas sirri. Kalau jar sama nasab? Alimais sirri. Oke, ya, alimais sirri. Sekarang jamak muzakkar salim. Rofa. Banyak orang. Alimus sirri. Karena nunnya harus dibuang. Kalau jar sama nasab pakai ya. Jadi bunyinya bagaimana? Alimis sirri. Oke, alimis sirri. Baik. Sekarang satu orang perempuan rofa. Alimatus rofa. Alimatu ya. Alimatus sirri. Kalau jar? Alimatis sirri. Oke, alimatis sirri. Kalau nasab?
Alimata Alimatas sirri. sirri. Alimatas sirri. Baik. Kalau dua orang perempuan rofa. Alimatas Alimata Alim. sirri. Oke. Kalau dua orang jar sama nasab. Alimatayis sirri. Alimatayis sirri. Sekarang jamak muannas salim. Rofaknya gimana? Alimatus sirri. Panjang. Alimatus. Alimatus sirri. Oh Kalau ya. nggak panjang itu maknanya beda. Oh iya. Ya. Bahasa Arab tuh begitu sensitif ya. Kalau kedengaran nggak panjang dikit tak salah. Makanya kalau kayak baca Quran tuh kenapa guru-gurunya itu agak galak-galak gitu. Karena Artinya kalau beda. iya, yang tadinya panjang dipendekkan atau sebaliknya pendek dipanjangkan itu maknanya beda. Oke, sekarang kalau jamak muannas salim jar sama nasabnya bunyinya bagaimana? Alimatis Alimatis sirri. sirri. Yang panjang meme-nya ya, bukan T-nya. Ya. Alimatis sirri. Nah, jadi kalau dalam secara teori itu sudah bagus, itu akan sensitif kalau sama panjang pendek itu. Sekali dengar ini nggak panjang itu sudah merasa ada yang aneh. Baik, sekarang pola-pola untuk perubahan fi'il dan isim. Untuk yang pertama, yang di atas ini adalah yang masih menggunakan pola 3 huruf asli tanpa tambahan, yang biasa kita sebut dengan sulasi mujarrad. Sekarang yang pertama adalah menggunakan pola 1, di mana pola 1 itu rumusnya adalah Satu AU. Baik, sekarang kalau begitu fi'il ada bentuk seperti ini, berarti fi'il madinya bunyinya apa kira-kira? Jama. Oke, Lajama. Lajama. Fi'il mudhari'nya pola 1. Yaljumu. Yaljumu. Satu. Kemudian kalau jangan Taljum. Kalau fi'il amrnya perintah Uljum. Orangnya isim fa'il lazimun. Kalau yang di isim maf'ul yang di Maljumun. Kalau untuk makna tempat atau waktu Maljamun. maljamun. Sekarang berikutnya pola 4. Apa rumusnya 4? Ia. Ia. Baik, kalau ada isim maf'ul bentuknya begini, berarti fi'il madinya berbunyi Lahiso. lakhiso. Lakhiso. Karena rumusnya ia, Lakhiso ya. fi'il mudhari'nya Yalkhosu. yalkhosu. Betul. Kalau jangan Latalkhos. fi'il amrnya Ilkhos. ilkhos. Isim fa'ilnya orangnya Lahisun. lakhisun. Kalau isim maf'ul yang di Malhusun. malkhusun. Isim zaman makan, tempat waktu Malhasun. malkhosun. Sekarang berikutnya pola 1 lagi, rumusnya Au. Berarti fi'il madinya Latofa. mudhari'nya au. Yaltufu. Kalau jangan Lataltuf. lataltuf. Fi'il amrnya perintah. Kalau juga nggak boleh i ya, harus u. Kalau orangnya isim fa'il latifun. Kalau sasarannya yang di malhufun. Oke. Tempat atau waktu maltofun. Jadi harus mengikuti melihat fi'il mudhari ya kalau zaman makan ini. Kalau kasroh ikut kasroh, tengahnya maksudnya. Tapi kalau bukan kasroh semuanya fathah, tuh, ya semuanya fathah. Karena nggak ada kasroh di sini.
ini dhamma, ini fathah, ini dhamma lagi, maka semuanya jadi fathah. Baik, sekarang untuk yang lebih dari 3. Kalau ada begini, ini nggak ada tasdidnya ya. Nggak ada tasdidnya, jadi kalau fi'il madinya berbunyi Al-Jamah. al-jama. Al-jama yang menggunakan 4 huruf yang pakai hamzah di depan. Karena nggak pakai tasdid. Kemudian kalau al-jama, berarti fi'il mudhari'nya bunyinya apa? Yulzimu. Yuljimu. Karena ciri dari 4 huruf pasti depannya dhamma. Kemudian kalau jangan. Tuljim. Salah. Oh, Harokatnya. Latulji. Latul. Karena ini nggak boleh dirubah dhammahnya ini. Ya, kalau di mudhari'nya dhammah, di sininya juga dhammah. Kalau fathah maka fathah juga. Yang berubah cuman dari ya menjadi ta. Itu karena perubahan dari orang ketiga ke orang kedua saja. Baik, sekarang fi'il amarnya. Perintah. Al-Jim. Salah. Apa? Al-Jim. Al-jim. Salah. Karena fi'il madinya a ya. Oh, Jadi ikut. Jadi nggak dirubah ininya. Depannya nggak dirubah. Kalau i nanti polanya 3 huruf yang di atas. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 3 huruf itu depannya ngikut fi'il madi. Apapun ya, depannya ngikut fi'il madi itu nggak pernah dirubah. Ya, kalau a ya a, kalau i ya i, tergantung fi'il madinya. Oke, jadi di sini al-jama berarti al-jim. Terus masdarnya Iljamu. iljamun. Panjang ya, sebelum akhirnya panjang. Isim fa'ilnya, orang yang melakukan. Muljimun. Muljimun. Kalau orang yang jadi sasaran. Muljamun. Muljamun. Bedanya di kasroh sama fathah. Kalau begitu huruf aslinya apa saja? Lam, Jim sama Mim. Oke. Sekarang pancingannya sekarang masdar. Kalau ada begini, masdarnya begini nih, ada taknya depan. Berarti fi'il madinya apa? Ingat, ada tak tapi ada ya di sebelum terakhir. Itu ada karakter khas itu. Coba, kira-kira apa? Tasjid, pakai tasjid. Betul. 4 huruf pakai tasdid. Jadi apa? Lakhosa. Itu khos. Oh iya. Lakhosa. Terus fi'il mudhari'nya yulakhisu. Yatalattafu. Bukan, masih yang kedua, Bu. Sorry. Fi'il mudhari'nya yulakhisu. Kemudian jangan. Latulakhis. Sekarang fi'il amarnya gimana? Lakhis. Gitu ya. Jadi lakhis. Jadi apa namanya? Cirinya kalau sudah lebih dari 3 huruf itu, fi'il amar itu bentuknya sama persis dengan fi'il madi. Bedanya, kalau fi'il madi tengahnya masih fathah, kalau fi'il amar itu dikasrohkan. Ya, kecuali yang berawalan tak ketika fi'il madi yang 5 huruf. Itu fi'il amarnya untuk tengahnya tetap sama persis dengan fi'il madinya, tetap fathah. Jadi khusus yang berawalan tak ketika fi'il madi yang 5 huruf, itu fi'il amarnya tetap fathah. Kalau yang lain-lain harus kasroh semua. Baik, sekarang kalau lakhosa fi'il isim masdarnya apa bunyinya? Talhisun. Sama seperti kabbaro menjadi takbir. Bir. Apalagi sabbaha menjadi tasbih. Halala menjadi tahlil. Apalagi ya pokoknya kayak gitu-gitu deh. Rakkaba tarkib. Sallama taslim. Dan seterusnya. Terus isim fa'ilnya orang yang melakukan.
Nah, mulakhisun. Ada tasdidnya ya. tun. Mulakhisun. Kalau objeknya Mulakhosun. mulakhosun. Jadi bedanya kasrah sama fathah antara isim fa'il dan isim maf'ul. Huruf aslinya apa saja? Lam, Lam, ho, ho, Ko sod. sama sod. Baik, sekarang ada masdar sekarang. Ada masdar, ada bentuknya begini. ini agak Kira-kira challenge fi'il nih. madinya apa? Tasdid. Nah, Tapi ingat di sini kan Nah. coba kita perbandingkan yang di nomor 2 sama yang terakhir yang nomor 3 ini. Depannya sama-sama ada tak, ya kan? ya. Tapi untuk yang nomor 2 tadi sebelum Ada. terakhir ditambah ya. Oh. Ini nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Kalau yang ada tambahan ya itu berarti dia 4 huruf pakai tasdid. Kalau tidak ada berarti dia 5 huruf. Oke, sekarang kira-kira fi'il madinya apa? Talat tofa. Talat sofa. Ya, benar. Ikut pola tafa'ala. Jadi sama persis ya. Tafa'ala. Oke, talat tofa. Terus fi'il mudhari'nya apa? Ya talat tofa. Ya talat tofu. Tofu. Oh iya. Ya, fi'il mudhari' itu dhamma. Ya talat tofu. Nahi, jangan. La tatalat tof. Ingat, taknya harus 2. Taknya harus 2 ya. La talat tof. Ya, karena satu taknya sudah mengikuti pola, satunya lagi adalah tak mudhari. Karena jangan itu adalah juga menggunakan fi'il mudhari. Sekarang fi'il amarnya. Talat tof. Masdarnya. Talat tufun. Fi'il isim masdarnya tinggal di dhammah tengahnya talat tufun. Kita ingat-ingat begini, ada tadabbara menjadi tadabbur. 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 Ya, jadi kalau ada masdar yang 5 huruf yang ada taknya itu, tengahnya dhammah itu pasti ikut wazan tafa'ala. Ada tadabbur, apalagi itu ya yang ada dhammahnya tengahnya itu. Dalam sudah banyak di istilah itu di Indonesia kan atau dianggap diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takabur ya kan? Takabur, tadabbur, apalagi banyak sudah jadi bahasa Indonesia. Baik, sekarang isim fa'ilnya, pelakunya, operannya. Mutalatifun. Kalau objeknya Mutalatifun. Huruf aslinya apa saja? 1. Lam. Terus So sama fa. Jadi kalau kita sudah tahu caranya, maka kita tahu huruf aslinya dan mana tambahan. Nah, itu ya. Baik, sekarang untuk yang lugawi, tasrif lugawi itu perubahan fi'il menyesuaikan kepada fa'ilnya, dia, mereka, berdua, kalian, dan seterusnya. Sekarang kalau ada fi'il madhi, kemudian untuk mereka jamak laki-laki seperti ini, kira-kira ini bunyinya apa kalau untuk huwa, untuk dia satu orang laki-laki? Al-jama. Ya, 4 huruf ya, al-jama. Kalau mereka berdua laki-laki, bunyinya Al-jama. Al-jama. Berarti kalau merekanya laki-laki banyak Al-jamu. Terus dia satu orang perempuan. Al-jamat. Mereka berdua perempuan. Al-jamata. Mereka banyak perempuan. Al-jamna. Ingat, nanya nggak boleh panjang. Kalau panjang nanti ketuker dengan kami di bawah. Nahnu. Nahnu ya. Kemudian anta, kamu seorang laki-laki. Al-jamta. Kalian berdua. Al-jamtuma. Kalian banyak. Al-jamtum. Terus anti. Al-jamti. Kalian berdua. Al-jamtuma. Aku. Al-jamtunna. Kalau aku.
Al-jamtu. Al-jamtu. Kami. Al-jamna. Al-jamna. Jadi ini agak mirip ya, al-jamna sama al-jamna. Ya. Sekarang kalau al-jama itu fi'il mudhari'nya apa? Kalau 4 huruf ya? 1, 2. Kalau Yuk. Yuk. Yu. Baik. Yuljimu. Kalau dia Yuljimu. yuljimu. Kalau mereka berdua, laki-laki. Yuljimani. Yuljimani. Yuljiman. Mereka banyak Yuljimuna. laki-laki. Yuljimuna. Dia perempuan. Yuljimuna. Dia perempuan. Tuljimu. Nah, kalau perempuan Tuljimu. pas pakai ta ya, tuljimu. Tuljimu. Kalau mereka berdua perempuan, Tuljimani. tuljimani. Baik, sekarang mereka tapi jamak perempuan. Yuk lagi. Tuljimna. Yuljimna. 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 Kalau anta, kamu laki-laki, orang kedua pasti pakai ta. Tuljimu. Tuljimu. Tul ya, tuljimu. Kalau kalian berdua, Tuljima. Tuljimani. kalian banyak laki-laki, Tuljimuna. tuljimuna anti. Tuljimina. Nah, pakai apa itu namanya? Di Kayak belakang. Ya, Namanya apa? ya, Namanya ya ya, mukhotobah. mukotobah ya, ya mukotobah. Ya-nya namanya ya mukhotobah. khotobah. Khotobah itu artinya satu orang perempuan yang diajak bicara, Iya. lawan bicara. Kemudian untuk kalian berdua perempuan, Tuljimani. tuljimani. Kalian banyak perempuan. Tuljimna. Tuljimna. Aku. Tuljimu. Kami. Nul. Nul. Oke, sekarang perintah. Perintah aslinya hanya untuk orang kedua di sini. Tapi orang ketiga pun bisa diperintah dengan nitip pesan. Nah, caranya Ya. karena harus menggunakan fi'il mudhari' dipasang lam amar. Lam amar Di li. lam amar itu menjazmkan ada li. Kalau di Li. dalam Al-Qur'an, itu jarang pakai ya? li. Lupa deh saya. Ya, fi'il mudhari'nya nanti jazm. Nah, di dalam Al-Qur'an itu lebih sering lam amar itu didahului wawu atau fa. Terus itu lamnya itu enggak li, tapi dia lamnya sukun. Seperti wal yatawakkal, wal Kalau yatalattaf. dahulu itu lam amarnya sukun. Ya, didahului wa atau fa itu harus sukun. Tapi kalau nggak ada wa, nggak ada fa, maka dia li. Baik, sekarang perintah untuk dia. Liyuljim berarti. Liyuljim. Liyuljima. Terus untuk mereka. Liyuljimu. Untuk dia perempuan. Lita. Lituljim. Terus mereka perempuan. Nah, kalau ini lupa saya. Nggak berubah. Nggak berubah ya itu. Kenapa nggak berubah? Apa yang diubah? Berubah? Karena mabni. Kenapa apa penyebab mabninya? Kan fi'il mudhari kan mu'rab kan? Fi'il mudhari itu mu'rab. Tapi kenapa mabni? Bukan. Fi'il mudhari itu bisa mabni kalau kemasukan nun niswah. Iya benar-benar. Lupa saya. Nun niswah itu nun jamak mu'annas. Nun inas. Nun jamak inas namanya. Jadi nun jamak inas atau nun niswah itu sama ya. Nun jamak inas itu taukid. Kalau taukid itu nanti taukid itu kan jadi mabni mudhari. Cuman beda mabninya. Kalau kemasukan non taukid mabninya fathah. Kalau kemasukan non niswah mabninya sukun. Terus bedanya lagi apa? Beda non taukid sama non niswah. Bedanya apa ya? Bedanya jenisnya. Kalau non taukid itu dia harf, tapi kalau non niswah itu isim domir. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau non taukid itu harf, tapi kalau non niswah itu domir. Isim domir untuk jamak perempuan. Makanya namanya dinamakan non niswah atau non jamak inas. Jamak muannas, inas itu muannas. Baik, sekarang perintah untuk kamu. Orang kedua, kamu satu orang laki-laki. Langsung pakai fi'il amar. Jadi aljim. 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 Terus
Kalian berdua. Jima. Al-jima. Kalian banyak. Aljimu. Lagi. Mu. Al-jimu. Kamu satu perempuan. Aljimi. Al-jimi. Kalian berdua. Aljima. Al-jima. Kalian banyak perempuan. Aljimna. Al-jimna. Kalau aku? Tidak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada. Nggak Nggak ada ada. konsep memerintahkan diri sendiri itu nggak. Pemerintah itu kalau nggak orang kedua, orang ketiga ya. Nggak ada memerintahkan kepada diri sendiri. Ya. Baik, sekarang i'rab. Untuk i'rab sekarang ada kada sekarang. Kada itu Ya. bukan saudara kana, tetapi beda dia ya. punya cara kerja seperti kana. Sama seperti kana dalam kerjanya, tapi bukan saudaraan. Kalau yang saudaraan sama kana itu adalah laisa, soro, asbaha, Laisa, amsa, ya. zolla, bata. Zonna. Itu saudaraan. Jadi kalau punya kesamaan itu wajar karena saudara. Tapi kalau ini saudara bukan, tapi hanya tetangga. Tapi kebetulan punya cara kerja yang sama, yaitu masuk kepada mubtada khobar dan pengaruhnya nanti rofa nasob, gitu ya. Rofa nasob itu satu. Yang kedua, kalau kita mendapatkan in di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran, ya sama semuanya, mau di Al-Quran atau tidak, itu sama. Paling tidak kita harus mengenal in itu ada 4 macam dulu ya. Dulu sudah pernah kita pelajari. Ada in itu yang paling banyak, in itu artinya jika. Yang paling banyak dulu ya. Yang paling banyak, persentase yang paling besar itu in artinya jika, karena memang dia basicnya dari sana. In itu jika. Ketika jika, maka dia namanya adalah harf syarat. Syarat itu untuk sebab dan akibat, ya kan? Pernah dengar kan? Sebab akibat. Artinya jika, maka dia tugasnya menjazmkan fi'il mudhari. Itu yang pertama. Ya, kalau in artinya jika, berarti dia harf syarat. Ya, menjazmkan fi'il mudhari 2 kali malahan. Yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawab syarat. Jadi menjazmkan 2 fi'il ya. Betul, menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Kenapa bisa 2? Karena yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawab syarat. Kalau dalam bahasa Indonesianya fi'il syarat itu adalah sebab, jawab syarat itu adalah akibat. Oke, itu in yang pertama. In yang kedua adalah bisa juga in yang menjazmkan juga tapi satu. Iya. Kalau menjazmkan itu cuma satu fi'il mudhari saja, nggak ada yang kedua, maka itu namanya harf juga, namanya harf ghayah. Namanya harf ghayah, artinya meskipun. Artinya apa? Artinya meskipun. Menjazmkan satu. Menjazmkan, tapi satu, nggak ada yang kedua. Nah, itu namanya meskipun. Namanya harf ghayah. Namanya harf ghayah. Artinya meskipun. Yang kedua ya. Jadi sama-sama menjazmkan, cuman yang pertama itu menjazm. Ya, yang kedua ini menjazmkan tapi nggak ada fiil kedua. Artinya fiilnya cuma satu. Maka itu artinya meskipun, namanya harf ghayah. Itu biasanya di akhir kalimat biasanya. Oh, iya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu harf juga. Ini harf semua ini nih. Yang ketiga harf, tapi dia harf nafi. Harf nafi itu berarti artinya tidak. Aha. Nah, untuk cirinya biasanya sesudah in ada illa. Sesudahnya in ada illa. Yang ketiga ya. Yang ketiga. In. Ada illa. Ada illa. Namanya harf ya. Harf jadi juga. tidaknya Namanya, bukan. Ini ya? bukan
Ya dong ya. Apa? Harf nafi. Namanya harf nafi, Yang ini ya. artinya tidak. Cirinya ada illah. Jadi saya ulang, yang nomor 3 adalah in yang dinamakan harf nafi. Artinya tidak, cirinya diikuti illah. Wa in hum illa yakhrusun. Wa in hum illa, nah gitu ya. In antum illa, in ana illa basyarun mislukum. Nah, kayak gitu. Oke. Itu Dia in. nggak menjazmkan Yang berarti biasa ya. Tidak menjazmkan, karena biasanya setelahnya in itu Illa. itu bebas. Ya, Bebas ya. kalaupun toh ada fi'il mudhari itu nggak jazm fi'il mudhari'nya, tetap rafa. Oh, tetap Nah, itu cirinya in nafi ya tetap rafa. Tetap rafa. Jadi kalau misalkan ada nun, tetap nunnya ada, nggak dibuang. Kalau sahih akhir tetap dhammah, tidak sukun. Jadi tidak jazm. Tidak Biasanya yang seperti ini. menjazmkan ya ini Ya. tetap rofa. Ya. Jadi yang ketiga ini lebih fleksibel. Dia bisa pada fi'liyah, bisa pada ismiyah. Setelahnya in itu bisa isim, setelahnya in bisa juga fi'il. Kalaupun toh fi'il itu nggak jazm. Ya, nggak bisa jazm. Nah, namun cirinya tadi diikuti oleh illah. Illah. Oke. Itu cirinya itu yang paling penting. Untuk memberikan makna in itu harus hati-hati. Yang keempat itu adalah in namanya harf taukid. Oh iya. Artinya sungguh. In. Bukan ina ya biar. Nah, gini ceritanya. In yang keempat ini, yang artinya sungguh, sebenarnya dia berasal dari inna. Oh, kayak Ina atau Ina Kang Kausar gitu ya Pak Ustadz. Ya, pokoknya inna asalnya. Asalnya. Nah, kemudian, ya namanya, ini namanya ya, tetap harf taukid, tapi nama panjangnya in al-mukhaffafah. In yang sudah disukunkan, yang tadinya bertasydid. Namanya in al-mukhaffafah. In al-mukhaffafah. Ada ini saya sudah pernah bagi ini belum? Pernah. Sudah bagi belum. Disukun. Sudah pernah belum? Yang ini. Ini belum ya. Belum Pak Ustadz, pokoknya bagi aja. Belum, ini cuma menjelaskan sudah Pak Ustadz. Itu Di namanya latihan keberapa itu lupa saya. itu namanya nggak mau risiko. Iya Pak Ustadz, bagi aja Pak Ustadz. Ya, mau sudah atau belum dibagi aja gitu ya. Iya Pak Ustadz. Karena kalau nyari pun belum tentu Reminder. Please Pak Ustadz, bagi aja. Ya, jadi in yang model yang keempat. Jadi ada 4 ya. Pokoknya kalau kita ketemu in itu harus hati-hati, harus betul-betul bisa jika, meskipun, bisa tidak, bisa sungguh, gitu ya berarti ya. Nah, kalau milihnya salah artinya nanti. Iya. Kalau salah pilih, salah arti ya salah mengamalkan jadinya. Kalau itu adalah Al-Quran atau hadis, kan? Betul-betul harus akurat dalam memilih, nggak boleh meleset. Kalau meleset ya meleset semua nanti. Oke, tapi kebetulan tandanya itu nggak susah sebenarnya, tinggal kitanya jeli. Ya, kan tandanya jelas itu. In yang artinya jika menjazmkan fi'il mudhari atau ada dua fi'il sesudahnya. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Yang paling mudah itu kalau ada fi'il mudhari, karena jelas jazm. In yang kedua, yang artinya meskipun itu setelahnya ini fiilnya cuma satu, nggak ada fiil kedua. Artinya meskipun, namanya harfu ghoya. Nah, yang ketiga yang artinya in itu tidak, itu cirinya ada ilah, gampang kan? Nah, yang tidak. Ya, yang keempat itu. Kenapa? Yang keempat artinya sungguh. Betul. Jadi gini, in yang artinya sungguh itu dinamakan in al-mukhaffafah.
Jadi in al-mukhaffafah itu adalah, ini definisinya ya. In al-mukhaffafah itu adalah in yang berasal dari inna. Iya. Ya. In yang berasal dari inna, yang bertasydid, yang bacaannya itu dibikin ringan, diringankan. Diringankan itu tanpa tasydid. Bahasa Arabnya diringankan tanpa tasydid itu namanya mukhaffafah gitu loh. Ya. Yang tadinya bertasydid, yang tadinya bertasydid inna menjadi tanpa tasydid. Menghilangkan tasydid itu namanya mukhaffafah. Oh iya, ini pernah ini. Nah, Inisinya dan sih tidak udah lagi, Tapi Pak. aku tetap mau Pak Kenapa? Ustadz. Ya pernah ini Pak Ustadz. Tapi tepat Maksa Pak dia. Ustadz. Nah, terus perubahan dari bertasydid menjadi bersukun, itu punya efek ya, punya dampak. Dampaknya begini, kalau dia masih bertasydid, berarti dia punya isim inna dan punya khobar inna. Nah, itu. Nah, begitu dia disukunkan, yang tasydidnya dirubah jadi sukun, maka semuanya itu jadi hilang. Isimnya hilang, khobarnya hilang. Jadi nggak perlu lagi dicari itu isimnya mana, khobarnya mana, nggak usah. Jadi yang tersisa itu hanya maknanya saja. Ya, jadi yang tersisa itu hanya arti, yaitu sungguh. Jadi sungguhnya, artinya tetap dipertahankan, tetapi komponen yang melengkapi itu sudah tidak ada lagi. Ada. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang cirinya cuma dua. Cirinya in yang seperti ini, yang artinya tetap sungguh, tapi kok disukun. Cirinya adalah satu, diikuti oleh fiil-fiil yang merusak mubtada khobar. Fiil-fiil yang merusak mubtada khobar itu adalah kana dan teman-temannya, dan donna dan teman-temannya. Gitu. Dan teman-temannya dan kelompoknya dan yang sejenis ya. Nah, di antara yang sejenis dengan kana itu adalah kada. Ya. Lah, ini berarti yang keempat. Nah, ya, terus yang sejenisnya zona Formulanya keduanya rofa, asal berapa ya langsung. Oke. Ya, yang asalnya kan kalau mubtada khobar tuh rofa gitu kan. Iya, dan zona. Oke. Zona ya, zona. Dan saudaranya zona itu wajada ini. Wajada itu saudaranya zona. Kalau yang kana ini ada kana, ada kada. Ada contohnya. Itu satu. Jadi selalu diikuti fiil kana dan teman-temannya, atau zona dan teman-temannya. Yang kedua, nanti di khobarnya ada lam farikoh namanya. Lam yang menjadi pembeda. Lamnya ini gunanya untuk menegaskan bahwa in itu artinya sungguh. Nah, ini lam farikoh nih. Ada la pendek seperti lam taukid. Yang saya kasih lingkaran ini. Jadi in kalau ada la pendek itu innya sungguh. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Wa in kanat lakabiratan. Wa in kadu la yastafizzunak. Wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Jadi kalau ada in, ada la pendek di belakangnya, itu in sungguh. Ya, namanya in al-mukhaffafah. Nah, itu ya Pak Jadi Ustadz. sudah ketemu udah belum ketemu yang ini in mukhaffafah udah ketemu. Cuman yang nggak ada tuh in yang 4 macam ini dijadiin satu. Oh gitu, ya nanti dibikinin sendiri nanti. Iya, in 4 macam jadi satu. Ini yang Jawa Barat, Habgo ya, Habnafi itu belum ada. Nih kalau ini ya, kalau nggak lupa, kebetulan ringkasan yang 4 itu belum pernah saya bikin. Oh asik, bikinin Pak Ustadz mau. Insya Allah nanti kalau tidak lupa. Waduh. Kalau tidak lupa. Ya artinya tidak harus dalam waktu dekat. Iya. Ya, kalau ingatnya cepat ya cepat, tergantung. Iya Pak Ustadz. Berarti sekarang ini kita perhatikan nih. Sungguh karena ada in sungguh berarti ini ya Pak Ustadz yang keempat. Karena cirinya? ada kada. Ada kada. Ciri kedua? Ya. Terus ada lam tarik.
lah, ya. lam Lam tariko. tariko. Oke. Jadi sudah ketemu kan catatannya tadi? Sudah, kalau yang Sudah, mohon. sudah Pak Yang Ustadz. digabung. Tutup. Oh, ya. Kalau Tapi sudah nggak kalau usah saya mau kira. dikasih lagi nggak apa-apa loh Pak Ustadz. Oke, jadi ini kita pastikan innya sungguh kan? Ya. Iya. Ini kebetulan ada 11 nih, lumayan banyak. Nomor satunya adalah In. 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 Nomor dua Ada. ada. Nomor 3 Lam. Lah. bukan. Ada domir mustatir domir Oh tersembunyi iya. pada keadaan. Nah, kayak gitu jangan dihilangkan ya, jangan Iya, dilupakan. iya, iya, Itu Oh ada yang iya, tersembunyi. nanya ya. iya. Dokter Mustatir. Oke, nomor 4-nya. Lah. Lah. Nomor 5. Yudilu. Yudilu. Nomor 4, nomor 6. Nah. Nomor 6. Domir tersembunyi. Domir mustatir. Domir mustatir. Yudilu itu kan ada huanya dia kan? Oh iya. Ya. Oh. Domir Ya. Nah, itu mustatir. nggak boleh Huwa. lupa kayak gitu. Oke. Terus apa lagi? Nomor 7. Baru 6. Nah. Belum. Nah, nomor 8. An. Nomor 8 apa? Bukan, ini loh Jumlah jumlahnya tuh. filiah. Jumlah. Oh, berarti Nah, ini khobar dari Yudilu. kada kan? khobarnya. Ya. Khobar dari kada. Kan kada butuh khobar. Iya. Iya. Terus baru nomor 9. An. Anan. Nomor 10-nya Alihat. alihati. Alihati. Nah, 11 Nah. Nah. pas kan? Oh, iya. Oh, pantesan aku kok kurang 1. 8-nya itu tuh. Iya, ada yang numpuk ini nomor 8. Iya. Ada penumpukan Khobar kada. jabatan ini. Oke, sekarang kita urai. Nomor 1 apa? In. Nah. Sakit. In. Tunggu. Tauhid. In al-mukhaffafa. Oke, sekarang mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni apa? Mabni. Sukun. Mabni sukun. Sukun. So, kemudian nomor 2 kada. Fi'il madi nasih. Fi'il madi. Fi'il madhi nasih. Nasih. Nah, karena bisa merubah mubtada khobar. Nasih. Oh, iya. Fi'il madhi itu mabni atau mu'rab? Mabni. Oke, mabni apa? Fathah. Mabni fathah kosong, ya kan? Ya. Nomor 3-nya apa? Nomor 3. Domir mustatir. Domir Oke. mustatir. Apa Huwa. yang mustatir? Huwa. Huwa. Oke, domir mustatir Jawa huwa. Huwa Oh, itu mabni Jawa atau itu apa Ustaz? Oh, Jawa ya. Ya, kalau susah diabaikan saja, tapi kalau pengen tahu boleh. Nah, Apa? jadi gini, domir mustatir itu apa sih artinya? Oh, tersembunyi. 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 Kalau secara total yang tersembunyi itu ada berapa maksimal? Ada apa saja? Ada berapa? Domir yang tersembunyi itu ada berapa macam? Ada Dalam 5. sebuah kalimat. Ada 5. Ya. Jadi domir yang bisa tersembunyi itu ada 5 totalnya. Iya. Yang pertama huwa, Iya. yang kedua hiya, Ya. yang ketiga anta, Oh iya. yang keempat ana, yang kelima nahnu. Ya, saya ulang. Ulang. Huwa. Pak, ulang. Nah, ini diulang. Huwa. Yang pertama huwa, terus yang kedua hiya, yang ketiga anta, yang keempat ana, yang kelima nahnu. Oke. Pak Ustadz ulang. Huwa, hiya, Anta, ana, nahnu. Anta, ana, nahnu. Oke, terus? Nah, terus domir mustatir ini ada yang boleh muncul. Maaf gini, domir mustatir ini boleh disimpan, boleh pula berupa fa'il isim biasa di luar. Oke. Itu namanya jawaz. Jawaz tuh apa? Jadi isim. Jawaz itu artinya boleh. Jawaz.
Boleh. Jawaz Jawab itu bukan jawab artinya ya. boleh Jawab. boleh tersimpan, boleh muncul sebagai isim biasa, isim mufrad atau isim apapun yang rofa. Itu namanya jawaz. Yang kedua namanya wujub. Wujub itu wajib tersimpan, nggak mungkin muncul keluar. Ya, wajib itu wajib mustatir, wajib tersimpan, tidak mungkin muncul keluar. Oke, sudah? Oke, udah. Jadi dhamir mustatir itu ada dua, ada yang jawaz, ada wujub. Jawaz itu boleh tersimpan, boleh muncul keluar. Tapi yang ketika muncul keluar itu berupa isim ya. Isim jadi fa'il atau isimnya kana atau isimnya kada. Kalau yang kedua wujub itu wajib tersimpan, nggak mungkin muncul keluar. Wujub. Apa Pak Ustadz? Wujub. Wujub dari wajib itu loh, wajib. Oh, wujub. Wujub wajib. Ya, Wajib. sudah. Terus sekarang tadi kan yang mustatir totalnya ada berapa? Ada 5. 5. Ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, huwa dan hiya itu namanya jawaz. Oh. Nah, yang 3 berikutnya anta, ana, nahnu itu wujub, wajib tersimpan. Jadi nggak mungkin muncul keluar. Jadi yang jawaz itu 2, huwa hiya. Yang wujub itu 3, anta, ana, Anta. ana dan nahnu. Lebih praktis lagi begini. Ini kita lihat di halaman sebelumnya. Yang ini nih coba kita perhatikan. Ya. Jadi gini, mustatir itu kan tadi ada 5 kan? Ya. Dari 5 itu dibagi 2, ada yang jawaz, ada yang wujub. Wujub. Yang jawaz itu ada 2, huwa hiya. Ya. Yang wujub itu 3, anta, ana, nahnu. Gitu kan? Ya. Nah, kapan dhamir mustatir itu atau di mana dhamir mustatir itu bisa berada? Dhamir mustatir itu hanya bisa disimpan pada fi'il. Karena hanya fi'il yang bisa nyimpan dhamir. Iya, betul. Berarti dhamir mustatir itu bisa terjadi pada fi'il madhi, bisa terjadi pada fi'il mudhari, dan bisa terjadi pada fi'il amar. Gitu kan? Nah, sekarang berapa bagiannya? Kalau fi'il madhi yang mustatir itu cuma 2, yaitu huwa sama hiya saja. Iya, benar. Coba kita perhatikan dari atas ke bawah, yang nggak ada tambahannya di belakang mana? Cuma huwa, ini nggak ada tambahan kan? Sama hiya. Nah, tambahan tak ini dianggap bukan tambahan karena dia hanya pembeda antara laki dan perempuan. Selebihnya ada tambahan semua, ada alif, ada wawu, ada alif, ada nun niswata, tumatum, titumatun, natuna. Jadi nggak mungkin mustatir. Yang mustatir itu cuma huwa sama hiya saja. Untuk fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu potensi mustatirnya cuma di 2 dhamir, huwa sama hiya. Yang kedua sekarang fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu 5-5-nya ada. Jadi yang paling banyak itu diborong oleh fi'il mudhari. Huwa ada tuh, yuljimu. Iya. Iya. Iya ada tuh, nggak ada tambahan kan di belakang? Nggak ada. Anta tuh, ada kan? Iya. Kosong kan, nggak ada tambahan belakang? Ada. Ana, nggak ada tambahan kan? Iya. Nahnu, nggak ada tambahan juga. Nah, jadi yang paling lengkap itu diborong oleh fi'il mudhari. Semuanya ada. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu, ada semua. Oke, tidak? Sekarang fi'il amar. Fi'il amar kan di sini aja kan? 6 ini kan? 3 aja. Ini kan? Kalau ini kan fi'il mudhari yang atas. Iya. Nah, di sini. Kalau fi'il amar itu kebagiannya cuma 1. Yaitu untuk anta saja. Entas. Ya, kita perhatikan di sini ada tambahan semua, ada alif, wawu kan, ada ya, ada alif sama nun. Semuanya ada, yang nggak ada tambahan, yang mustatir itu cuma sekali, yaitu anta saja. Jadi dhamir mustatir itu potensi terjadinya pada fi'il madhi 2 kali, pada mudhari 5-5-nya ada, fi'il amar cuma 1, anta saja. Oke.
Nah, kayak gitu itu dhamir mustatir. Letak dari dhamir mustatir. Sekarang kita di nomor 3 yaitu fi'il madhi kan, Ya, dhamir Ya. mustatir huwa. Huwa. Karena huwa maka namanya jawaz. jawaz, Kalau seandainya Jawaz. dhamir mustatirnya anta berarti dhamir mustatir wujub. wujud. Wujud. Wujub pakai ba ya, pakai ba. B. Oh, Wujub. Oh, Wajib. wujub. Ya, dari kata wajib. Tak Oke, kira wujud. Bukan. Wujub. ya. Kalau wujud itu kan artinya ada. Wujud. Oh, wujub. Oke. Ah, Terus terus karena huwa maka mabninya mabni fathah ya kan? Fathah. Mahal apa? mahal rofa Rafa. Kenapa? karena sebagai Isim kada. Isim kada. isim kana iya. Kada, kada. Ada. Iya isim kana. Oke, kosong ya. Nomor 4. La, apa la? Harf. Tadi itu lam Harf. fariko. Ya, harf fariko. Boleh. Satu. Mabni atau mu'rob? Mabni Mabni Mabni. fathah. Oke, kosong. Sekarang nomor 5. Yudillu. isim Fi'il Fi'il. mudhari. fi'il kok Fi'il mudhari apa? fi'il dori sahih akhir Sahih akhir. Mu'rob atau mabni? mu'rob Rafa nasab atau jazm? Rofa. Rafa. Kenapa Rafa? Tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang Terus tanda menasubkan. rofanya apa? doma Domak. Doma. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 apa? nomor 6 Domir mustatir huwa. Huwa. Kalau Wi huwa itu jawaz yudilu. atau wujub? jawaz Jawaz. Oke, mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni apa? mabni fathah Mahal apa? mahal rofa Kenapa? karena Fa'il dari yudilu. Oke, fa'il ya. Oke, kosong. Nomor 7. Nah, apa nah? nah itu Isim domir baris Baris mutasil. hasil. Mabni apa? I. mabni Mabni sukun. Sukun. Mahal apa? Mahal nasob. nasob Masuk. Kenapa? maf'ul bih Oke, maf'ul bi objek ya. Kosong. Sekarang nomor 8. Ini jumlahnya. Apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mahal. Mahal nasob. dia pakai mahal ya Mahal nasob. nasob Kenapa? Sebagai Kenapa mahal sebagai nasob? khobar kada. Khobar Khobar kada. ya Mahal nasob. Terus nomor 9. An. Jar. Harf jar. Mabni apa? Harf. sukun Mabni sukun. Sukun. Oke, sekarang alihati. Isim jamak Jamak. taksir. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Ya. Mu'rab atau mabni? Mu'rob. Murab. Rofa'na nasab atau jar? Jar. Jar. Kenapa jar? Dimajrurkan oleh an. Majrur. Terus tandanya kalau dia jar? Kasroh. Kasroh. Alihati kan? Ya. Nomor 11. Nah. nah Iya itu. Isim Isim domir baris mutasil. mutasil. Mabni atau mu'rob? Mabni Mabni sukun. apa? Mabni sukun. Nah, dia jatuh setelah isim kan? Iya, Kan lupa saya tadi salah. alihati kan isim. Iya. Nah, kalau di belakang isim berarti domir itu mahal apa? Mudof. Mudof. Jar. Mahal jar. Kenapa? Dijarkan. Bukan dijarkan. Menjadi Mudof ilaih. mudof Jangan maf'ul bih ya, mudof. Ya saya nggak lihat tadi isim jamak Jadi taksirnya. karena Salah. alihati adalah isim. Ya. Nah, sudah. Jadi kalau diartikan ingka ada. Sungguh. Sesungguhnya. Dia hampir. Sungguh. Dia hampir. Dia hampir menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Nah, gitu ya. Ini kata orang kafir. Kata orang kafir karena Tuhannya ada dua ya. Tuhan-Tuhan jadi, banyak. Si nabi yang orang ngaku nabi ini hampir saja menyesatkan kita semua dari Tuhan-Tuhan kita. Gitu.
Jadi mereka tetap bersikukuh pada Tuhan banyak, Tuhan berhala-berhala itu. Oh, ini siapa ini yang ngaku nabi? Yang ngaku nabi ini hampir saja menyesatkan kita semua untuk menyembah Tuhan-Tuhan kita yang selama ini sudah menyertai kita, ya kayak gitu. Itu kata orang kafir. Baik, sekarang ada zai, ya, sama ghain. Ada wazan fa'altu, berarti asalnya adalah Zaya. Zaya. zayagtum. Zayagtu. Binahnya Nah, ini selalu ajwaf, ya, azab. ajwaf ya'i, kan tengah kan, MAN. Sirahnya, sirah itu bentuknya fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari? Madi. Fi'il madhi. Oke, fi'il madhi untuk jamak mudzakkar mukhatab. Kalian maksudnya, sulasi mujarrad itu adalah 3 huruf asli. Baik, sekarang dari zayagtum coba kita proses. Apa saja perubahan yang bisa di sini? Zayagtum. Ya-nya diganti alif. Oke, ya-nya diganti alif. Kenapa? Hidup. Ya hidup salah aja. Nah, itu jatuh setelah fathah. Jadinya apa kalau diganti alif? Zar. Zayagtum. Tum. Kaidahnya berapa? Kaidah 1. 1. Terus apalagi? Apakah masih ada perubahan lagi? Alifnya dibuang Alifnya dibuang. Kenapa? karena bertemu huruf lain yang mati. Oke, jadinya apa? Zaktum. Oke, kaidah berapa ini? 9 ya. 9. Oke, masih ada lagi nggak? Masih. Oh, masih ya. Apa itu? Ja-nya diberikan harokat doma ya. Kasroh. Kasro menunjukkan huruf yang dibuang. Oke, ada ya yang dibuang kan? Jadinya apa? Zir. Tum. Zil tuh. Ini kalau ini kaidahnya kaidah natural, ini nggak diatur karena dia sudah akan dengan sendirinya mengalir. Karena menggantikan ya otomatis dia menjadi kasroh. Oke. Zil tuh. Sudah selesai itu. Sekarang yang kedua. Ikut wazan af'altum dengan kata dasar yang masih sama, zai, ya, sama ghain. Kalau af'altum Azaitum. azyautum. Tum. Oke, binanya sama, ajwaf ya'i, seperti tadi. Sigohnya fi'il madhi, ya kan? Fi'il madhi. Oke, sekarang perubahan apa saja yang bisa terjadi di azyautum? Ya-nya dipindah ke huruf. Oke, ya-nya dipindah harokat ya, dipindah kepada huruf sahih yang mati gitu kan? Iya. Kezai itu tukeran tuh, jadinya Azai. Tum. Kaidah berapa? Kaidah kedua. Terus apa lagi? Itu ya diganti alif. Ya, jangan dibuang dulu ya, diganti alif dulu. Karena ya mati diganti alif karena jatuh setelah harokat fathah dan matinya tidak asli, itu penting tuh. Tidak asli. Jadinya tuh. Kaidah berapakah ini yang dipakai? 12 ya. 12. Baik. Kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan? Alifnya dibuang. Oke. Karena huruf mati. Jadinya Azaltum. Oke, azaltum. Kaidah berapa? 9. Ada 9. Ada lagi? Perlukah za ini di kasroh? Karena ada ya yang dibuang, perlukah? Tidak perlu karena 4 huruf ini. 4 huruf lebih dari 3. Ya, karena sudah 4 huruf. Karena yang kalau ya diganti, kalau ada ya yang dibuang kemudian diwakili kasroh, kalau ada waw yang dibuang diwakili dhamma, itu hanya terjadi pada yang 3 huruf saja. Oke. Jadi ini udah selesai ya, azab tuh. Ya udah, gitu aja tuh. Alhamdulillah. Untuk ngerjain. Ya. Lupa. Alhamdulillah. Sekarang kita ayat 167 ya.
Sunnah juju ada 3 kosakata yang ya kita anggap belum atau ya belum kita lewati atau mungkin Karotan. kita lupa. Karotan itu kembalinya maksudnya kembali ke dunia gitu ya, balik lagi. Hasarotin penyesalan. Kalau khorijina itu artinya orang-orang yang keluar. Khorijina, orang-orang yang keluar. Kemudian kemarin ada ayat setelah karotan ini ada natabarro'a. Kebetulan natabarro'a sudah ada di ayat sebelumnya, yaitu tabarro'a. Artinya berlepas diri. Mana Pak Ustadz? Nah, ini ada setelah karotan kan ada fana Ya, tabarro'a. tabarro'u. Nah, ini kemarin sudah ada tabarro'a. Tabarro'a. Artinya berlepas diri. Kemarin. Wah, ini penting Ya. ini. Berlepas Kalau- diri dari pernyataan Prabowo. Kalau ayat yang kemarin itu, orang-orang yang diikuti, panutan-panutan ketika di dunia, yang ternyata sesat, itu nanti berlepas diri dari pengikutnya. Orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Nah, ketika sudah sadar ternyata idolanya apa namanya itu, panutannya ternyata berlepas diri, lepas tangan ketika di akhirat, akhirnya mereka Kecewa. mengandai-andaikan lau itu kan pengandaian, kalau seandainya gitu kan, karotan bisa kembali ke dunia. Ini sudah terlanjur ke ke alam lain kan. Nah, makanya kalau seandainya, jadi mengandai-andaikan. Lau itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Jadi mengandaikan yang tidak mungkin terjadi itu bisa menggunakan Yang tidak mungkin lau. terjadi. Lau. Baik, sekarang kita artikan ya. Kan kalau di ayat yang kemarin kan ada alladzina tubi'u, ada alladzina taba'u. Ya, kemarin. Kalau alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, karena uttubi'u itu pasif. Kalau alladzina taba'u aktif, orang-orang yang mengikuti. Nah, sekarang diulangi lagi. Wa qala alladzina taba'u, apa artinya? Orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang mengikuti berkata. Orang-orang yang mengikuti berkata. Kalau anna sesungguhnya lana kembali mengulang. Lana bagi kami. Bagi maksudnya kami. Lau anna, kalau sesungguhnya, andai kata sungguh ada kesempatan bagi kami, gitu kan? Lana itu bagi kami itu maksudnya kesempatan bagi kami, karotan untuk apa? Kembali. Ini karotan ini nasab karena menjadi isim anna. Karena ada anna, maka karotan itu nasab. Khobarnya anna itu khobar muqaddam, yaitu lana. Lana itu khobar muqaddam. Jadi kalau sungguh seandainya ada kesempatan bagi kami untuk kembali kemana? Kembali ke dunia. Maka fana tabarro'a. Berlepas diri. Kami berlepas diri. Seandainya ada dari mereka kembali di dunia, kami bisa berlepas diri minhum dari mereka. Mereka itu para panutan tapi justru sesat. Influencer. Benar. Menyesatkan. Kama tabarra'u. Sebagaimana tabarra'u. Mereka berlepas diri minna dari kami. Udah, titik di situ ya. Jadi ini orang-orang yang para pengikut ini nyesel ternyata. Begitu tahu di akhiratnya mereka dicuekin, nggak
Ya, orang yang diikuti saja bingung dengan perbuatannya sendiri kok ya. Kok malah nanggung dosa orang lain, kan ya nggak mungkin gitu. Makanya tahu gini Iya. gitu kan, kalau seandainya kami bisa kembali, maka nanti kalau kembali kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana Iya. mereka juga berlepas diri. Ternyata sekarang mereka berlepas diri dari kami nggak ditolong, nggak dikasih Ini pertolongan. pendukungnya Israel ini harusnya. Nah ini ya, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nah, kenapa Allah memperlukan demikian? Kenapa Allah menskenariokan demikian? Kadzalika. Mereka Nah, seperti Kalau K kada itu itu artinya tadi apa? apa ya? Kada tadi Seperti. itu apa ya? K seperti artinya itu. seperti. Oh, Zalika seperti. kalau zalika itu. Kalau digabung Seperti. kadzalika seperti itulah. Mereka Seperti itu. seperti Demikianlah itulah. ya. Seperti itulah. Seperti Yurihimullahu. itulah. Yuri itu artinya memperlihatkan. Ya, memperlihatkan. Yuri artinya memperlihatkan. Coba cari fa'ilnya. Siapa yang Mereka. memperlihatkan? Siapa yang memperlihatkan? Allah. Fa'ilnya. Cari yang dhamma, rofa. Allah kan? Oke, berarti fa'ilnya Allah. Allah. Nah, him ini Iya. ini maf'ul bihnya ini him. Ya. Him maf'ul bihnya. Coba sekarang. Yurihimullahu artinya. Allah Seperti memperlihatkan. itulah Allah memperlihatkan kepada mereka. Nah, jadi Allah kan fa'ilnya kan? Jadi Allah memperlihatkan kepada mereka. Memperlihatkan apa? A'malahum. Perbuatan mereka. Kenapa diperlihatkan? Hasarotin. Sebagai apa? Untuk penyesalan. Sebagai penyesalan. Alaihim. Atas mereka. Jadi kenapa diperlihatkan? Karena biar bisa nyesel. Dan menyesal itu adalah rasa yang paling menyakitkan gitu. Ya. Syukur. Tahu gitu. Wis ra iso balik syukur. Ya, jadi itu paling nggak enak itu kalau nyesel. Baik, sekarang karena sebelumnya itu ketika belum sadar itu ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang lain gitu. Tapi itu tidak dipakai kesempatan itu. Oke, baik. Sekarang wa ma hum bikharijina minan nar. Ingat kalau ada ma, kemudian setelahnya ma itu adalah isim, terus di belakangnya ada bi. Kalau ada ma, setelahnya ma itu langsung isim apapun, mau domir, mau isim biasa, silakan. Terus nanti di belakangnya bisa dekat, bisa jauh, ada bi, maka ma itu artinya tidak. Satu, ma itu artinya tidak. Terus bi-nya itu nggak usah diartikan karena bi-nya bi zaidah. Iya. Oke. Wa ma hum bikharijina. Dan tidaklah mereka orang-orang yang keluar dari api neraka. Ya. Jadi tidaklah mereka orang-orang yang bisa keluar dari neraka. Jadi tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar dari api neraka. Di dalamnya. Iya. Sudah nggak bisa lagi. Pintunya udah terkunci. Nggak bisa. Udah terkunci, kuncinya dibuang lagi kan? Jadi nggak bisa buka. Syukur deh. Nggak bisa keluar dari api neraka. Jadi cirinya ma yang artinya tidak. Salah satu ciri ma yang artinya tidak adalah ma diikuti oleh isim, terus nanti di belakangnya isim bebas ya, bisa domir, bisa isim mufrad, bisa isim tas, yang penting isim, tidak harus isim domir. Gitu. Yang penting isim. Kemudian nanti di belakangnya ada bi. B-nya itu ma-nya tidak, terus B-nya nggak usah diartikan karena B-nya itu zaidah, ya kan? B-nya zaidah. Terus ma-nya itu bermakna laisa, ya, tidak. Ya, jadi, isimnya itu nanti bukan sebagai mubtada tapi sebagai isimnya ma, gitu. Istilahnya ya, isimnya ma, karena ma disamakan seperti laisa. Ya,
Ya sudah. Ulangi Pak. Apa yang apa lupa Pak? Pak Oke, Ustadz, gimana? yang yang apa yang itu kalau Kalau gimana? ma yang apa yang berarti nggak ada beginian. Nggak ada B-nya, nggak ada isimnya. Nggak ada B-nya. Ya, oke. Nggak ada B, Jadi nggak ada ma ini la. apa yang? Kalau ma yang ini artinya tidak. Tidak, ini maksudnya kan berarti menyangatkan ya Pak Ustadz, tidak mungkin dari mereka Ya. orang-orang itu bisa keluar dari api neraka gitu, maksudnya itu Ya. tanda seru gitu ya. Karena maksudnya. ada B-nya ini loh. B kan B-nya B Zaidah. Abi Zaidah. B Zaidah itu Zaidah itu fungsinya untuk taukid. Semua Jadi Zaidah kayak itu untuk taukid. kayak peringatan keras gitu ya, Ya, ini. peringatan keras, ada tanda serunya 10 gitu loh. Oke, baik. Shadaqallahul azim. Ulangi lagi Pak. Ma tadi diikuti isim, kemudian di belakangnya ada Gini. Salah satu ma yang nafi. Salah satu ciri nama nafi, ma yang artinya tidak, itu diikuti oleh isim, kemudian di belakangnya ada bi, dan bi-nya itu bi zaidah. Kayak gitu aja. Oh gitu. Itu tandanya ma yang seperti laisa. Berfungsi Ma seperti laisa. Jadi nanti isimnya itu bukan menjadi mubtada, melainkan menjadi isimnya ma. Terus yang ada bi-nya itu adalah khobarnya ma. Yang ada bi itu nanti jabatannya sebagai khobar ma. Isim yang di depan itu isimnya ma. Terus isim yang ada bi-nya di belakang itu namanya khobarnya ma. Khobar ma ya. Jadi bi khorijina. Ya, jadi khorijina itu dijarkan oleh bi zaidah tapi posisinya nasab. Karena menjadi khobarnya ma yang seperti laisa. Laisa itu kan saudara kana, jadi khobarnya harus nasab. Oke, shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mbak Ani. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ani. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Amin. Amin amin. Tak matiin ya.